Assalamualaikum, saya Didit Aditya Daiman, kelas 3D, Manajemen S1, STIE Yasa Anggana Garut. Saya di sini akan mempresentasikan tentang stres dan sumber-sumber stres. Yang pertama, pengertian stres. Ada beberapa istilah psikologis populer yang sering dikaburkan sebagai stres. Pada hakikatnya, tentunya kata ini merujuk pada sebuah kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi berlebihan atau waktu yang membuatnya sulit memfungsikan secara efektif semua wilayah kehidupan. Keadaan ini dapat mengakibatkan munculnya cukup banyak gejala, seperti depresi, kelelahan kronis, mudah marah, gelisah, impotensi, dan kualitas kerja yang rendah. Hawari berpendapat bahwa istilah stres tidak dapat dipisahkan dari distres dan depresi, karena satu sama yang lainnya saling terkait. Stres merupakan reaksi fisik terhadap permasalahan kehidupan yang dialaminya, dan apabila fungsi organ tubuh sampai terganggu, dinamakan distres. Sedangkan depresi merupakan reaksi kejiwaan terhadap stresor yang dialaminya. Dalam banyak hal, manusia akan cukup cepat untuk pulih kembali dari pengaruh pengalaman stres. Manusia mempunyai suplai yang baik dan energi penyesuaian diri untuk dipakai dan diisi kembali bila mana perlu. Sarafino 1994 mendefinisikan stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Stres adalah tekanan internal maupun eksternal serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan, atau an internal and external pressure and other troublesome condition in life. Ardani 2007 mendefinisikan stres merupakan suatu keadaan tertekan, baik itu secara fisik maupun psikologis. Menurut Richard 2010, stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan, dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif, misalnya merencanakan perkawinan, atau negatif, contoh kematian keluarga. Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan, stressful event, atau tidak bergantung pada respon yang diberikan oleh individu terhadapnya. Kompas dalam PRIS 2011 berpendapat bahwa stres adalah suatu konsep yang mengancam, dan konsep tersebut terbentuk dari perspektif lingkungan dan pendekatan yang ditransaksikan. Baum dalam Yusuf 2004 mendefinisikan stres sebagai pengalaman emosional yang negatif yang disertai dengan perubahan-perubahan biokimia, fisik, kognitif, dan tingkah laku yang diarahkan untuk mengubah peristiwa stres tersebut atau mengakomodasikan dampak-dampaknya. Menurut Dilawati dalam Syahbudin 2010, stres adalah suatu perasaan yang dialami apabila seseorang menerima tekanan. Tekanan atau tuntutan yang diterima mungkin datang dalam bentuk mengekalkan jalinan perhubungan, memenuhi harapan keluarga, dan untuk mencapai pencapaian akademik. Lazarus dan Folkman dalam Evangeli 2012 yang menjelaskan stres sebagai kondisi individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi stres terjadi karena ketidakseimbangan antara tekanan yang dihadapi individu dan kemampuan untuk menghadapi tekanan tersebut. Individu membutuhkan energi yang cukup untuk menghadapi situasi stres agar tidak mengganggu kesejahteraan mereka. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa stres adalah suatu peristiwa atau pengalaman yang negatif sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan, dan individu yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis,
psikologis, dan sosial dari seseorang. Yang kedua, sumber-sumber stres kerja. Sumber-sumber stres merupakan kondisi atau peristiwa yang membuat seseorang menjadi stres. Jadi, sumber stres kerja adalah kondisi atau peristiwa di lingkungan kerja yang membuat karyawan stres. Cooper dan Davison dalam Review 2010 membagi penyebab stres pada pekerjaan menjadi dua, yaitu grup stresor adalah yang pertama, grup stresor adalah penyebab stres yang berasal dari situasi manapun, dari keadaan di dalam perusahaan. Misalnya, kurangnya kerjasama antara karyawan, konflik antara individu dalam suatu kelompok maupun kurangnya dukungan sosial dari sesama karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, individual stressor adalah penyebab stres yang berasal dari dalam diri individu. Misalnya tipe kepribadian seseorang, kontrol personal, dan tingkat kepasrahan seseorang, persepsi terhadap diri sendiri, tingkat ketabahan dalam menghadapi konflik peran, serta ketidakjelasan peran. Lutan dalam Review 2010 yang menyebutkan bahwa penyebab stres terdiri atas 4 hal utama, yakni yang pertama, extra-organizational stressor, yang terdiri dari perubahan sosial, teknologi, keluarga, relokasi, keadaan ekonomi dan keuangan, ras dan kelas, dan keadaan komunitas atau tempat tinggal. Yang kedua, organizational stressor, yang terdiri dari kebijakan organisasi, struktur organisasi, keadaan fisik dalam organisasi, dan proses yang terjadi dalam organisasi. 3. Grup stressor, yang terdiri dari kurangnya kebersamaan dalam grup, kurangnya dukungan sosial, serta adanya konflik intra-individu, interpersonal, dan intergroup. 4. Individual stressor, yang terdiri dari terjadinya konflik dan ketidakjelasan peran, serta disposisi individu seperti pola kepribadian tipe A, kontrol personal, learned helplessness, self-efficacy, dan daya tahan psikologis. Sedangkan Cary Cooper dalam Review 2010 memberikan daftar lengkap penyebab stres atas pekerjaan, yaitu 1. Kondisi pekerjaan. Sumber-sumber stres ini berhubungan dengan hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan oleh karyawan, yang merupakan faktor dari isi pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dan faktor jadwal pekerjaan. Kondisi pekerjaan yang dapat membuat karyawan stres meliputi 1. Beban kerja yang berlebihan atau kurang. 2. Bahaya fisik. Yang ketiga, tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Keempat, penggantian waktu kerja atau jadwal kerja. Yang kelima, pembaharuan teknologi. Yang berikutnya yaitu masalah peran. Setiap karyawan bekerja sesuai dengan perannya dalam organisasi. Artinya, setiap karyawan mempunyai kelompok tugasnya yang harus ia lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan yang diharapkan atasannya. Yang ketiga, faktor interpersonal. Hubungan kerja antar karyawan menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan kepuasan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Faktor-faktor dalam hubungan yang dapat menjadi stresor antara lain dukungan sosial yang kurang, terjadi perseteruan secara politik, terjadi iri atau amarah. Hubungan interpersonal sangat penting untuk kepuasan pekerjaan. Jaringan sosial yang luas dapat mengurangi ketegangan, misalnya dukungan dari rekan pekerja, pimpinan, dan keluarga. Yang berikutnya itu pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan pembangkit stres potensial yang mencakup promosi berlebih atau kurang dan ketidakpastian pekerjaan. Yang berikutnya struktur organisasi. Ini misalnya kurang melibatkan karyawan dalam proses mengambil keputusan, komunikasi yang kurang mencair,
atau kebijakan manajemen yang terlalu kejam, lack of family-friendly policies, yaitu hanya mementingkan faktor efisiensi dan mengabaikan faktor manusiawi. Dan yang terakhir, tampilan rumah pekerjaan. Tidak adanya dukungan sosial, artinya stres akan cenderung muncul pada para karyawan yang tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosial mereka. Dukungan sosial di sini bisa berupa dukungan dari lingkungan pekerjaan maupun lingkungan keluarga. Banyak kasus menjelaskan bahwa para karyawan yang mengalami stres kerja adalah mereka yang tidak mendapat dukungan, khususnya moral dari keluarga, seperti orang tua, mertua, anak, teman, dan semacamnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dukungan sosial yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Olias Sidik. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang indikator stres kerja dan ambang stres kerja. Indikator stres kerja menurut Soleh, Bakar, dan Keong tahun 2008 terbagi atas 5 skala penilaian, yaitu yang pertama, faktor intrinsik pekerjaan. Yang terbagi atas tuntutan tugas, tekanan waktu karena deadline pekerjaan, dan harus melakukan pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Yang kedua, peran dalam organisasi. Yang terbagi atas ketidakpastian dan kurangnya informasi peran pekerjaan, harapan dalam pekerjaan, dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang ketiga, hubungan di tempat kerja. Yang terbagi atas hubungan dengan atasan dan hubungan dengan rekan kerja. Yang keempat, pengembangan karir yang terbagi atas kurangnya keamanan kerja, ketakutan akan tidak dipakai lagi atau pensiun dini, dan ketidakcocokan status, misalnya promosi yang berlebihan, promosi yang kurang, dan frustasi karena harus mengejar karir yang tinggi. Yang kelima, struktur dan iklim organisasi, yaitu kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ambang stres kerja. Setiap orang memiliki batas toleransi terhadap situasi stres. Tingkat stres yang dapat diatasi oleh seseorang sebelum perasaan stres terjadi disebut sebagai ambang stres. Pada orang tertentu akan mudah sekali merasa sedih atau kecewa karena masalah yang sepele. Namun sebaliknya, beberapa orang justru bersikap dingin, cuek, tenang, dan santai. Hal ini disebabkan kepercayaan diri mereka atas kemampuan untuk mengatasi stres. Mereka hanya merasa sedikit stres sekalipun sumber stres mereka besar. Setiap orang memiliki reaksi terhadap stres yang berbeda-beda. Meyer Friedman dan Rosenman dalam Menandar tahun 2008, halaman 400, membedakan dua tipe karyawan dalam menghadapi stres kerja. Ada tipe A dan tipe B. Tipe A, karyawan tipe A digambarkan sebagai karyawan yang memiliki derajat dan intensitas tinggi untuk ambisi, dorongan untuk pencapaian dan pengakuan, kebersaingan, dan keagresifan. Karyawan tipe A memiliki paksaan untuk bekerja lebih, selalu bergelut dengan batas waktu, dan sering melantarkan aspek-aspek lain dari kehidupan seperti keluarga, kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan waktu luang, dan rekreasi. Tipe B. Orang tipe B merupakan mereka yang lebih dapat bersikap santai dan tenang. Mereka menerima situasi yang ada dan bekerja dengan situasi tersebut dan bukan berkompetisi. Orang-orang seperti ini bersikap santai sehubungan dengan tekanan waktu sehingga mereka cenderung kurang mempunyai masalah yang berkaitan dengan stres. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsie Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai upaya menangani stres dan pengertian komunikasi. Upaya menangani stres. Menurut Ardani, ada dua strategi yang bisa digunakan untuk menangani stres. Yang pertama, strategi menghadapi stres dalam perilaku, yaitu dengan cara memecahkan masalah secara tenang. Yang kedua, dengan agresi. Yang ketiga, regresi. Regresi yaitu kondisi di mana seseorang yang mengalami stres kemudian berperilaku mundur. Yang keempat, dengan menarik diri. Menarik diri ini merupakan sikap yang paling umum. Ketika seseorang menarik diri, maka mereka memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun. Yang kelima yaitu mengelak. Seseorang yang sudah lama mengalami stres atau secara terus-menerus, maka mereka akan cenderung mengelak.
Untuk strategi yang kedua yaitu strategi menghadapi stres secara kognitif. Yang pertama, represi. Represi yaitu upaya untuk menyingkirkan frustasi, stres, dan hal yang menyebabkan kecemasan. Yang kedua, dengan menyangkal kenyataan. Yang ketiga, dengan fantasi. Yang keempat, dengan rasionalisasi. Rasionalisasi ini yaitu upaya seseorang untuk mencari alasan sosial yang dapat diterima sosial untuk membenarkan atau menutupi perilakunya yang buruk. Yang kelima yaitu intelektualisasi. Yang keenam, pembentukan. Yang ketujuh, proyeksi. Kemudian pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi secara praktis yaitu penyampaian pesan kepada orang lain. Pengertian komunikasi secara bahasa. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata common atau artinya sama. Kemudian dari bahasa Latin yaitu communico yang artinya membagi. Membagi di sini maksudnya membagi ide, gagasan, dan pikiran. Kemudian pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut J.L. Aranguren, komunikasi yaitu pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan. Sedangkan menurut Melvin L. Devler, komunikasi yaitu koordinasi makna antara seseorang dengan halayak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi banyak melalui perkembangan. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Tahapan proses komunikasi adalah yang pertama ada penginterpretasian, yang kedua ada penyandian, yang ketiga ada pengiriman, yang keempat perjalanan, yang kelima penerimaan, yang keenam penyandian balik, yang ketujuh penginterpretasian. Penginterpretasian. Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi terjadi dalam diri komunikator. Artinya, proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan atau masih abstrak. Proses penerjemahan motif komunikasi ke dalam pesan disebut interpreting. Terus ada penyandian. Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Tahap ini disebut encoding. Akal budi manusia berfungsi sebagai encoder, alat penyandian, merubah pesan abstrak menjadi konkret. Terus ada pengiriman. Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut transmitter, alat pengiriman pesan. Terus yang selanjutnya ada perjalanan. Tahap ini terjadi antara komunikator dan komunikan, sejak pesan dikirim hingga oleh pesan diterima oleh komunikan. Yang selanjutnya ada tahap penerimaan. Tahapan ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmaniah komunikan. Terus ada penyandian balik. Tahap ini terjadi apabila diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikan atau decoding. Yang terakhir ada penginterpretasian. Tahap ini terjadi apabila komunikan sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan. Proses komunikasi dapat dilihat pada skema. Proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa
perspektif. Yang pertama, perspektif psikologis, yang kedua, perspektif mekanis. Perspektif psikologis, perspektif ini merupakan tahapan komunikator pada proses encoding, kemudian hasil encoding ditransmisikan kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal. Sedangkan perspektif mekanis merupakan tahapan di saat komunikator mentransfer pesan dengan bahasa verbal atau non-verbal. Komunikasi ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada proses komunikasi primer, yang kedua ada proses komunikasi sekunder, yang ketiga ada proses komunikasi linear, dan yang keempat ada proses komunikasi sirkuler. Proses komunikasi primer. Proses komunikasi primer adalah penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan penggunaan lambang sebagai media. Proses komunikasi sekunder merupakan penyampaian pesan dengan menggunakan alat setelah memakai lambang sebagai media pertama. Proses komunikasi linear, penyampaian pesan dan komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Yang terakhir, proses komunikasi sirkuler, terjadinya feedback atau umpan balik dari komunikan ke komunikator. Dari situ ada kesimpulan adanya proses komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi bersifat dinamis. Yang kedua, tahapan proses komunikasi bermanfaat untuk analisis. Yang ketiga, proses komunikasi dapat terhenti setiap saat. Yang keempat, pesan komunikasi tidak harus diterima. Yang kelima, tindakan komunikasi merupakan indikasi komunikasi. Kesalahan komunikasi dalam manajemen. Organisasi merupakan sebuah wadah perkumpulan antara individu dengan individu lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses interaksi di lingkungan masyarakat, termasuk dalam lingkungan organisasi. Untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi, maka dibutuhkan adanya koordinasi dari individu kepada anggota organisasi tersebut. Dampak kesalahan komunikasi dalam manajemen. Yang pertama, ada kesalahan dalam menetapkan keputusan. Keputusan dalam dunia kerja ditentukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang memberikan arahan yang baik dapat memberikan keputusan yang baik pula. Pemimpin akan mengarahkan karyawannya dalam komunikasi yang bentuk verbal maupun non-verbal. Namun, komunikasi yang salah berdampak pada kesalahan menetapkan keputusan. Yang kedua, kesalahan dalam mengembangkan strategi perencanaan. Dampak ini terfokus pada tujuan perusahaan, komunikasi yang efektif, dan memudahkan pimpinan dalam menyampaikan strategi perencanaan terhadap karyawannya. Komunikasi berperan untuk menjelaskan visi dan misi pada perusahaan. Kesalahan dalam mengembangkan strategi perencanaan terjadi apabila komunikasi yang disampaikan tidak jelas. Hal ini menimbulkan penurunan kinerja karyawan menjadi tidak dapat bekerja dengan maksimal, sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengabaikan masalah etis. Seseorang pemimpin seringkali mengabaikan masalah etis ketika berdiskusi dalam sebuah tim. Ketika karyawan mempunyai kesempatan untuk bertanya, biasanya pemimpin hanya menanggapi sedikit lalu mengabaikannya. Masalah etis dianggap suatu hal yang biasa saja, padahal seringkali menjadi pengaruh yang berdampak terhadap kegiatan perusahaan. Yang keempat, kesalahan dalam evaluasi. Kesalahan dalam evaluasi merupakan dampak selanjutnya dalam kesalahan komunikasi. Pemimpin yang kurang memberikan tanggapan sempurna terhadap karyawan menimbulkan kesalahan dalam proses evaluasi. Kesalahan evaluasi ini menimbulkan kesalahan penilaian dalam kinerja karyawan, kemudian berdampak pada turunnya semangat karyawan saat bekerja. Yang kelima,
Kesalahpahaman tentang peran karyawan. Komunikasi menjadi hal terpenting dalam kegiatan sebuah perusahaan. Komunikasi yang tidak efektif berujung pada kesalahpahaman antara pemimpin dan karyawan. Kesalahan komunikasi berdampak pada peran karyawan di perusahaan tersebut. Pemimpin seringkali salah memberikan arahan untuk memperkerjakan karyawannya tanpa melihat pembagian kerja yang sesuai dengan statusnya. Yang keenam, kurang feedback. Seorang manajer atau pemimpin biasanya kurang peka dalam memberikan umpan atau feedback yang cepat kepada karyawannya. Ketika ada tanggapan dari karyawan mengenai pekerjaannya, seorang pemimpin cenderung hanya menanggapi seadanya, yang berarti umpan balik yang diberikan tidak efektif. Kesalahan dalam komunikasi ini yang berdampak terhadap kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang ketujuh, kurang pengawasan interaksi antara pemimpin dan karyawan merupakan hal yang penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Interaksi yang dimaksud adalah komunikasi yang terjalin antara pemimpin dan karyawannya. Kesalahpahaman komunikasi dalam ruang lingkup kerja berdampak pada kurang pengawasan atau monitoring pemimpin terhadap pekerjaan yang dilakukan timnya. Seseorang pemimpin bertugas mengontrol atau mengawasi jalannya proyek yang sedang dikerjakan oleh karyawannya dalam satu tim. 8. Terlalu ramah. Dampak kesalahan komunikasi dalam manajemen ini berhubungan dengan sikap ramah dan komunikasi. Seorang pemimpin dalam perusahaan biasanya ingin terlihat ramah di hadapan karyawannya. Hal tersebut dilakukan agar karyawan dapat terbuka dalam bekerja. Komunikasi yang intens ini menimbulkan dampak yang buruk untuk seorang pemimpin, karena ada beberapa karyawan yang biasanya memanfaatkan keramahan pemimpinnya, sehingga sulit baginya untuk memberikan keputusan. Pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dalam berkomunikasi. Antara berkomunikasi dengan karyawan, satu berkomunikasi dengan teman satu jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Nur Hasimah. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi dan tujuan komunikasi. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi komunikasi. Ada 4 fungsi komunikasi. Pertama, ada fungsi komunikasi sosial. Komunikasi ini sangat penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, keberlangsungan hidup, dan untuk memperoleh kebahagiaan terhindar dari tekanan. Ada 2 fungsi komunikasi sosial, yaitu 1, pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita sendiri, dan itu hanya bisa diperoleh dari informasi orang lain. Contoh dari pembentukan konsep diri seperti body image, kesadaran seseorang terhadap tubuh dan dirinya sendiri. Kedua, ada pernyataan eksistensi diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut dengan aktualisasi diri atau disebut juga dengan pernyataan eksistensi diri. Contoh seperti di dalam sebuah kelas, ada seorang yang ingin eksis. Dia harus memberikan sebuah pendapat, banyak bicara agar orang-orang di dalam kelas itu menganggap dia ada dan eksis. Kedua, ada fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi sebuah instrumen atau menyampaikan sebuah perasaan atau emosi kita melalui pesan-pesan nonverbal seperti menyampaikan sebuah perasaan sayang, peduli, marah, simpati, dan lain sebagainya. Contoh seperti seorang ayah mengekspresikan rasa sayangnya kepada anaknya dengan melarang berpacaran sebelum umur 17 tahun. Ketiga, ada fungsi komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual sangat berkaitan dengan fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi ritual sering dilakukan secara kolektif. Suatu komunikasi ini yang sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dalam acara tertentu.
Orang-orang mengucapkan kata-kata dan menampilkan perilaku yang bersifat simbolik. Contoh seperti dalam sebuah adat upacara pernikahan. Orang-orang saling bertemu dan saling berkomunikasi. Yang terakhir, ada fungsi komunikasi instrumental. Fungsi ini memiliki tujuan utama yaitu menginformasi, mendorong, mengajar, mengubah sikap atau keyakinan seseorang, dan mengubah perilaku, serta menggerakkan tindakan dan juga untuk menghibur. Contoh, seorang guru mengajar murid-murid, serta seorang ibu rumah tangga mengajarkan anak-anaknya supaya memiliki konsep diri yang positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan komunikasi. Ada beberapa tujuan komunikasi. Pertama, untuk menemukan jati diri. Salah satu tujuan komunikasi adalah menemukan jati diri. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita harus belajar mengenal diri kita sendiri dan orang lain. Contoh seperti kita sedang melakukan sosialisasi dengan teman kita atau berkomunikasi dengan teman kita, kita harus tahu karakteristik kita dan karakteristik teman kita. Kedua, ada tujuan komunikasi untuk berhubungan. Tujuan ini untuk memperkuat, membina, memelihara hubungan kita dengan orang lain. Jika kita ingin merasa disukai dan dicintai, serta menyukai dan mencintai, kita harus banyak menghabiskan waktu dan energi untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam membina dan memelihara hubungan sosial. Ketiga, untuk meyakini. Media sosial ada sebagian besar untuk meyakini kita agar mengubah sikap dan perilaku kita. Jika kita harus banyak melakukan persuasi antar pribadi, melalui pertemuan sehari-hari, berusaha mengubah sikap kita dan perilaku orang lain. Terakhir, untuk bermain. Tujuan ini untuk mengatur kepribadian kita dan orang lain, seperti kita menghibur teman kita, memberi lawakan supaya teman-teman kita tidak merasa bosan dan jenuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Azkia Purwanti, NPM 1911000156. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pola komunikasi. Yang ke-1, pola komunikasi. Pola komunikasi dalam dinamika kelompok, komunikasi merupakan hal yang penting bagi kegiatan kelompok. A. Komunikasi dengan diri sendiri. Menurut Hafiz Changyona, terjadi proses komunikasi ini karena adanya seseorang yang menginterpretasi. A. Komunikasi dengan diri sendiri. Menurut Hafiz Changyona, terjadi proses komunikasi ini karena adanya seseorang yang menginterpretasikan sebuah objek yang dipikirnya. B. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yakni suatu proses komunikasi secara tatap muka yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Menurut sifatnya, komunikasi antar personal dibedakan menjadi kelompok kecil. Komunitas diadik adalah proses komunitas yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka yang dilakukan melalui 3 bentuk percakapan, wawancara, dan dialog. Yang C. Komunikasi kelompok. Sesuatu yang dikatakan komunikasi kelompok karena pertama, proses komunikasi di mana hal mana pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang pembicara pada halayak dengan jumlah yang lebih besar pada tatap muka kedua. Komunikasi berlangsung, kontinu dan bisa dibedakan mana sumber dan mana penerima. Ketiga, pesan yang disampaikan terencana, dipersiapkan, dan bukan spontanitas untuk segmen khalayak tertentu. Dengan kata lain, komunikasi sosial antara tempat, situasi, dan sasaran jelas. Yang D. Komunikasi massa. Secara ringkas, komunikasi massa bisa diartikan sebagai komunikasi dengan menggunakan media massa modern.
Oleh karena itu, media tradisional tidak dimaksudkan dalam istilah ini. Media massa yang dimaksudkan antara lain televisi, surat kabar, dan radio. Selanjutnya, komunikasi kelompok adalah Suatu bidang studi, penelitian, dan terapan yang tidak menitik beratkan perhatiannya pada proses kelompok secara umum, tetapi pada tingkah laku individu dalam berdiskusi kelompok, tatap muka yang kecil, komunikasi kelompok maupun diskusi, kelompok memusatkan perhatiannya pada tingkah laku para anggota kelompok dalam berdiskusi. Kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya, dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Sedangkan dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Menurut Ruth Benedicts menjelaskan bahwa Persoalan yang ada dalam dinamika kelompok dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kohesi atau persatuan. Dalam persoalan kohesi ini akan dilihat tingkah laku anggota dalam kelompok seperti pengelompokan, intensitas anggota, arah pilihan, nilai kelompok, dan sebagainya. Yang B, motif atau dorongan. Persoalan motif ini berkisar pada interes anggota terhadap kehidupan kelompok seperti kesatuan, tujuan bersama, orientasi diri terhadap kelompok, dan sebagainya. Yang C, struktur. Persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Pimpinan. Yang keempat, ada pimpinan. persoalan pimpinan tidak Kalah pentingnya pada kehidupan kelompok di mana hal ini terlihat pada bentuk-bentuk kepemimpinan, tugas pemimpin, sistem kepemimpinan, dan sebagainya. Yang kelima, ada perkembangan kelompok. Persoalan perkembangan kelompok dapat pula menentukan kehidupan kelompok selanjutnya dan ini terlihat pada perubahan dalam kelompok. Ada pola komunikasi menurut para ahli. Pola Diartikan sebagai bentuk struktur yang tetap, sedangkan komunikasi adalah proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. di sini akan diuraikan proses Komunikasi yang sudah masuk dalam kategori pola komunikasi, yaitu yang pertama ada pola komunikasi primer, merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikasi dengan menggunakan suatu simbol, media, atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal dan lambang nonverbal. Lambang verbal yaitu bahasa sebagai lambang verbal yaitu paling bahasa dan paling sering digunakan karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator. lambang nonverbal yaitu Lambang yang digunakan dalam berkomunikasi dengan anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir, dan tangan. Selain itu, gambar juga merupakan sebagai lambang komunikasi nonverbal, sehingga dengan memadukan keduanya, maka proses komunikasi dengan pola ini akan lebih efektif. Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik, karena model ini merupakan model pemula yang dikembangkan oleh Aristoteles. B. Pola komunikasi sekunder. Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Komunikator menggunakan media kedua ini karena yang menjadi sasaran komunikasi yang jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Yang ketiga, ada pola komunikasi linier. Linier di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi sebagai titik terminal.
Yang keempat ada pola komunikasi sirkular. Sirkular secara harfiah berarti bulat, bundar atau keliling. Dalam proses sirkular itu terjadi kelompok atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikasi ke komunikator sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi. Komunikasi berjalan terus, yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan. Menurut Wizaza, pola komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu pola komunikasi roda, pola komunikasi rantai, pola komunikasi lingkaran, pola komunikasi bintang. Menurut T. Hani Handoko dalam bukunya Manajemen mengemukakan bahwa ada 4 pola komunikasi, yaitu pertama pola lingkaran, kedua pola rantai, ketiga pola bintang, dan keempat pola Y. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode berkomunikasi. Yang pertama ada berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan, cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Yang kedua ada berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Hal ini berlatih ketika yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari lawan bicaranya. Seperti bos kepada anak buahnya, motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan, penyemangat dalam kata-kata yang disampaikan. Yang ketiga, ada berbicara yang mendapatkan perhatian. Pembicara yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi, perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tepat. Yang keempat, ada berbicara melalui keinderaan. Agar tema atau materi kita disampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan, gerak tangan, tatap mata, senyuman, atau kerengitan dahi akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Rahmawati Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dasar komunikasi serta hambatan terhadap komunikasi. Baik, kita masuk untuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang paling lazim kita temui, baik di dunia bisnis maupun di dunia keseharian kita. Komunikasi verbal dapat dilakukan secara tertulis atau written dan oral atau lisan. Contohnya, komunikasi verbal secara tertulis. Misalnya kita membuat surat dan mengirimkannya kepada teman kita, baik secara surat tertulis maupun email. Ada juga komunikasi verbal secara oral, yaitu dengan cara misalnya kita bercakap-cakap dengan teman kita, baik secara langsung maupun melalui telepon. Ada juga kita melakukan diskusi dengan kelompok kita, itu merupakan bentuk komunikasi verbal. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Sebelum manusia menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan orang lain, mereka menggunakan bahasa tubuh mereka untuk berkomunikasi. Contohnya, saat kita setuju, kita mengangguk. Saat kita tidak setuju, kita menggeleng. Ataupun saat kita marah, mata kita melotot dan menggerakkan gigi. Itu merupakan bahasa isyarat atau nonverbal. Ada juga misalnya bentuknya berupa simbol. Ada gambar wanita dan pria misalnya di toilet, itu menandakan simbol yang membedakan. Ada juga misalnya di sebuah tempat disediakan asbak
itu tandanya merupakan bahwa di tempat itu diperbolehkan untuk tamu merokok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan terhadap komunikasi. Hambatan terhadap komunikasi ada 4. Yang pertama, hambatan proses komunikasi. Yang kedua, hambatan fisik. Yang ketiga, hambatan semantik. Dan yang keempat adalah hambatan psikologis. Kita masuk ke hambatan yang pertama, yaitu hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan dari proses komunikasi ada banyak. Yang pertama, hambatan dari pengirim pesan, di mana pengirim pesan belum mengerti secara keseluruhan mengenai pesan yang akan disampaikan kepada penerima pesan. Yang kedua, hambatan dalam proses penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi apabila bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti yang lebih dari satu. Yang ketiga, hambatan media adalah hambatan yang muncul dalam penggunaan media komunikasi. Misalnya, hambatan suara radio ataupun gangguan aliran listrik sehingga tidak jelas saat mendengarkan pesan yang disampaikan oleh komunikator atau pengirim pesan. Yang keempat, hambatan bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh penerima pesan, jadi terjadi salah penafsiran yang dilakukan oleh penerima pesan. Yang kelima, hambatan dari penerima pesan itu sendiri. Misalnya, kurangnya perhatian pada saat mendengarkan atau memperhatikan saat komunikator atau pengirim pesan menyampaikan pesannya. Misalnya, contohnya ya, saat dosen menerangkan materi perkuliahan, ternyata mahasiswanya tidak mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh dosennya, sehingga mahasiswa tidak mengerti mengenai materi kuliahnya. Yang keenam, hambatan dalam memberikan balikan atau feedback. Balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, tetapi memberikan interpretatif tidak tepat waktu dan tidak jelas dan sebagainya. Nah, saat dosen selesai menerangkan, lalu beliau bertanya apakah ada yang perlu ditanyakan, apakah sudah jelas atau tidak jelas, mahasiswa hanya mengiyakan saja, padahal mereka kurang mengerti apa yang dosen sampaikan. Kita masuk ke hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Contohnya, gangguan cuaca, gangguan alat komunikasi, maupun gangguan kesehatan dari pengirim pesan dapat mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga, hambatan semantik. Hambatan semantik dapat terjadi apabila kata-kata yang digunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti yang lebih dari satu, yang berbeda, tidak jelas dan berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya, pemberi pesan menyampaikan pesan dalam bahasa Inggris yang tidak dimengerti oleh penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan tidak sampai kepada mereka. Yang keempat yaitu hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya, perbedaan nilai-nilai yang dianut serta harapan yang berbeda antara pengirim pesan dan penerima pesan tentu akan sangat menghambat proses komunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.